Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini ada bocoran yang sangat luar biasa. Ini ada rekaman yang ini diduga sebagai suaranya Ketua PBNU, yaitu Gus Yahya, ya. Dan ini sangat menohok, dan ini sangkut pautannya dengan rajanya Pekalongan, ya. Jadi dari LBY. Siapa itu LBY? Ya, sudah tahu semuanya ya, Raja Pekalongan. Langsung simak, langsung kita dengar ya sahabat, seperti apa nih, ya. Ya, secara disiplin, diikuti secara disiplin. Ya, makanya dalam hal ini ketika ada ribut-ribut, ya saya kira sahabat-sahabat dengarlah sekarang ini PBNU mengambil alih pelaksanaan Kongres Jatman. Ya. Lalu orang ribut, gimana? Enggak menghormati orang itu kan begitu. Ini karena soal koherensi organisasi. Jadi gini masalahnya itu Jatman, itu baru belakangan kita temukan. Ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU. Tidak ada komunikasi dengan cabang-cabang, tidak tahu. Apa Idarus Ubia itu cabang-cabangnya Jatman, tidak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU, masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, lebih setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Nah maka PBNU membuat keputusan pertama memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idarul Aliyah dengan Idarul Mustomo. Pertemuan semuanya hadir, dari Idarul Aliyah hadir, Mudir Am dan seksinya hadir, Idarul Mustomo hadir. Bicara soal kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU itu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan Kongres. Nah, sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpali tanpa maunya sendiri, tanpa harus koheren dengan NU itu tidak boleh. Ini satu ini. Jangan dipreteli. Itu maksudnya. Ya, saya mengerti ya. Nah kalau soal komunikasi, kita sudah jalankan. Soal adab dan lain-lain sudah kita jalankan. Rais Am itu sudah mengirim putusan salah satu Rais Suriah PBNU untuk menghadap kepada pimpinan Jatman. Bukan cuma sekali, sampai 2 kali. Gitu. Nah soal respons dari sana ya kita mau gimana? Kita harus hitung apa yang lebih penting. Yang lebih penting adalah soal koherensi ini lagi-lagi. Supaya tata kelola ini jelas, ini konsolidasi tata kelola. Dari NU dan seluruh elemen-elemen instrumen-instrumen organisasinya, termasuk Fatayat, Muslimat, ya, Ansor, Ibnu, PBNU, Jatman, dan lain sebagainya, ini harus koheren. Kalau enggak, ya apa gunanya ada NU? Itu. Sama konsolidasi tata kelola. Yang kedua, oh ini terus terang saja sahabat, sudah ada beberapa yang mengupload rekaman suara ini, akan tetapi sebetulnya yang paling penting perlu kita cermati adalah mengenai keaslian dari rekaman ini. Apakah betul itu muncul dari Ketua PBNU, beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau ini hanya sekedar editan dari AI saja? Karena kita tak. Jadi yang berkembang di media sosial sahabat, kenapa pembentukan pengurusan yang baru di Jatman ini perlu disegerakan? Karena ada satu hal yang saya amati dan dipantau di media sosial itu adalah yang sangat berbahaya ya bagi NU, bahkan bagi bangsa dan negara. Yang pertama yang saya amati, karena Jatman sudah mulai dirubah sejarahnya, ya. Sedangkan anak dari pendiri Jatman tersebut masih ada yang sekarang justru terpilih menjadi ya ketua Jatman. Yang kedua, sejarah NU dirubah oleh sosok yang notabene itu pimpinan Jatman yang dari Pekalongan itu. Bahkan
banyak kuburan yang dipalsukan, banyak sejarah yang dirubah, banyak sejarah yang diklaim, dan ini sangat berbahaya atas berubahnya sejarah bangsa dan negara ini. Makanya perlu disegerakan. Ya, di samping itu juga kan udah expired ya, yang seharusnya memang sudah mulai harus pemilihan ya. Yang selanjutnya, karena ada indikasi dari rekaman tersebut, Jatman ini seolah-olah beradu ya, beradu power, beradu kekuatan, beradu pengaruh ini di bangsa ini dengan PBNU yang notabene itu yang menaungi Jatman, karena Jatman ini adalah banomnya dari PBNU. Meskipun punya adik ART-nya sendiri, bukan berarti lepas begitu saja, tetap harus ada koordinasi ya. Sehingga karena disinyalir tahun 2019 itu justru ingin menjadikan lembaga yang terpisah dari PBNU, melaporkan dan bikin ke Kemenhumkam ya, itu kan ada indikasi semacam perlawanan ya, ditilainya seperti itu ya. Tapi apapun itu yang terjadi, keputusan PBNU untuk mengambil alih pengurus Jatman ini sudah langkah yang tepat dan langkah yang sangat luar biasa, dan ini bentuk jawaban daripada pertanyaan dari masyarakat Nahdliyin yang ada di akar rumput, bahwa PBNU ini sebagai ya anteknya atau budaknya Ba'alawi. Ya, ternyata dengan adanya kasus ini PBNU bisa menunjukkan profesionalisme ya, keberanian, ketegasan dalam hal berorganisasi dan mengambil alih ya. Karena kalau tidak diambil, perubahan sejarah itu akan tetap terus berlangsung dan tidak dikembalikan kepada sejarah yang sebenarnya. Semoga ini bermanfaat sahabat ya. Ya. Karena ini satu berita yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya, lanjutkan ini. Apa ini komentar dari rekaman video ini? AI ini luar biasa. Bahkan video pun itu bisa direkayasa menjadi sedemikian rupa. Apalagi kalau cuma suara plus videonya diubah, nanti gerak lesannya hampir mirip, ya itu juga bisa. Sekarang ini sangat canggih sekali AI itu. Akan tetapi gini sahabat, terlepas dari benar atau tidaknya itu suaranya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau tidak, namun keberadaan Jatman yang sekarang ini kita tahu ada diupload beberapa channel bahwa memang Jatman sudah memiliki badan hukum tersendiri. Akan tetapi katanya meskipun badan hukumnya sendiri, nah itu masih menginduk ke NU. Ya sebetulnya kata-kata seperti itu ya bertentangan dengan fakta. Kalau badan hukumnya sudah sendiri, ya berarti dia sudah muntakil, dia sudah mandiri, tidak di bawah naungan PBNU. Karena nanti keputusan yang ada di Jatman otomatis sudah tidak memerlukan lagi pertimbangan atau ketetapan dari PBNU. Artinya dia sudah memang betul-betul mandiri. Ya wallahu a'lam tujuannya apa, tapi banyak sekali analisa-analisa kenapa Jatman itu dibuatkan badan hukum tersendiri. Akan tetapi yang jelas ini memang memunculkan banyak sekali konflik. Dan saya kalau ditanya apakah setuju atau tidak Jatman memiliki badan hukum tersendiri, ya jelas saya jawab sangat tidak setuju. Kenapa begitu? Karena Jatman adalah bagian dari banomnya NU. Seharusnya apa-apa semua banom NU ya harus menginduknya kepada NU, dan badan hukumnya, payung hukumnya ya jadi satu di bawah atapnya PBNU. Ibaratnya kalau berumah tangga sudah membuat atap sendiri, sudah membuat rumah sendiri, ya berarti kan sudah mau menyendiri, tidak mau bersama lagi. Artinya dia mau membangun rumah tangga sendiri, tidak mengikuti rumah tangga yang sudah ada, dan ini memang menjadi problem sekali.
Sekian sahabat. Ya, semoga informasi ini menambah sedikit-sedikit mengetahui tentang polemik yang terjadi di antara PBNU dengan Jatman yang Raja Pekalongan merubah namanya dari Jatman itu jadi Patman. Ya. Jadi lama-lama jadi Batman kayaknya. Aduh, parah. Karena yang mengisi Jatman itu adalah warga Nahdliyin, tapi setelah diurus ternyata berupaya ada ngadu power dengan PBNU. Ini kan sangat tidak menunjukkan sebagai warga Nahdliyin ya, yang ikut menikmatin kebesaran, kemajuan, kemakmuran, ya berkahnya gabung dengan NU, tapi setelah dikasih peluang dan memegang banom yang ada di NU, tapi kenapa berupaya untuk bertarung dengan PBNU, ya, dan itu sangat berbahaya ya, karena di warga Nahdliyin itu ada satu hal yang sangat sakral ya, yaitu ya Kohar ya Jabar. Siapapun yang memusuhi NU, apalagi berupaya ingin menyaingi, apalagi menggulingkan, jangan harap dia akan terus langgeng dan dia akan berakhir dengan kenistaan, tumbang. Ya, satu hal yang sangat ngeri. Meskipun sosok orang itu adalah wali, apabila memusuhi NU, maka dicabut kewaliannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.